Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat GPD Obaja. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian syukur kita pagi hari yang indah ini. Membalas setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Amen. Dapat kita membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya dapat menaikkan pujian syukur kami. Pengagungan kami Tuhan. Kiranya menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan, namamu selalu. Haleluya. Ya, hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan, amin, hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu
Dalam kemuliaan
kami sembah. Pujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau di atas segala bangsa. Terpujilah Engkau di bumi. Terpujilah Engkau di surga. Segala pujian dan syukur kami naikkan di pagi hari yang indah ini. Sebab Engkau Allah yang telah menyertai perjalanan hidup kami. Tak berkekurangan satupun yang baik kami Tuhan saat ini. Sebab itu kami penuh dengan ucapan syukur. Kami tinggalkan segala beban hidup kami. Kami datang hanya untuk menaikkan pujian syukur. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, penolong dan penghibur di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasai seluruh hidup kami, kuasai tempat ini. Setiap kami yang ambil bagian Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu dilawat oleh kuasa-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang luar biasa. Hadir dan penuhi kami, hadir dan jamah kami, hadir dan berikan sukacita yang tidak seperti dunia berikan di dalam hidup kami. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah Tuhan Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami naikkan puji-pujian syukur di pagi hari yang indah ini dengan satu nama, yaitu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersorai, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tetap tinggal bangkit berdiri. Seluruh jemaat bersukacita, amin. Haleluya. Yang bersukacita lambaikan tanganmu buat Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Nama-Mu adalah nama yang ajaib. Kau menara yang teguh Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang perkasa, yang perkasa, dan Bapa yang
menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pemerintahan Allah kita. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Kau berikan keselamatan Tuhan. Kau berikan kami kebebasan Tuhan. Oleh karena darah-Mu Yesus. Darah-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, Oleh darah haleluya, ku bebas dan hidupku menang. Saya rindu untuk nyanyi lagu ini dari awal sampai akhir. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama merenungkan setiap pujian ini. Amin, haleluya. Oh, ku bebas, haleluya. Oh, ku menang karena kasih-Mu padaku. Terima kasih Tuhan, hidupku menang. Sekali lagi katakan, ku bebas. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Mari sama-sama katakan, oleh darah Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasanya di Terima kasih Kalvari. Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Darah Yesus Darah-Mu Tuhan. ku bebas. Sucilah Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidup Sekali lagi katakan, oleh darah Yesus. oleh darah Yesus ku bebas. Kuasanya di Kalvari. Kami sembah Engkau Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Dan hidupku Dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang termulia Bapa. Kau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang maha dahsyat Yesus. Kau Allah yang maha berkuasa. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Dengan ada apa yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Kami mau menyanyi Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Darah Yesus ku bebas dan hidupku menang oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Kami bebas Tuhan, kami bebas. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi katakan, oleh darah Yesus, lebih sungguh lagi, oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu dahsyat Tuhan, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku. Sekali lagi katakan, dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang sudah Kau beri Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami menyembah Engkau Tuhan hari ini. Kami meninggikan Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Bapa yang mengerti setiap kehidupan kami. Bapa yang memelihara hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap jemaat Tuhan hari ini. Biar kiranya setiap jemaat yang hadir hari ini boleh diberkati Tuhan. Sebab kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah setiap benih firman itu boleh tertanam di dalam hati kami yang terbaik Bapa. Biar menjadi rema dan menjadi pengingat untuk kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sungguh baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, berikan kami hati, berikan kami telinga seorang murid Bapa. Biar setiap firman Tuhan tidak ada yang terbuang sama sekali. Biarkan kami fokus Tuhan, biarkan kami mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Tidak main-main, tidak buka alat-alat yang lain Tuhan. Sebab kami mau fokus kepada Engkau, kami mau terima firman itu dan kami mau tanam di dalam hati kami Tuhan. Kami juga akan memberikan korban persembahan Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang menilik, Engkau yang membalas berkali-kali lipat Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk memberi korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan. Puji Tuhan. Nama-Mu nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Yesus. Namanya Tuhanku, benar yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu
berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri pujian buat Tuhan, kita layak hidup. Bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Juru selamat kita, amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di minggu pertama, di bulan baru, di bulan Mei ini. Saya percaya kita bisa ada sampai hari ini karena anugerah, karena pertolongan Tuhan yang ajaib, besar dan luar biasa, amin. Saudara, sekalipun hidup kita banyak tantangan, banyak persoalan, tapi kita bersyukur hari ini kita masih ada, masih bisa sehat, masih kuat, masih bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan sama kita. Sekalipun ulang, tantangan banyak, persoalan besar, tapi kita tidak bisa menghindar dari mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau baca Alkitab, kita membuka Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Allah, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai di situ saja bacaan kita. Saya mau bicara bagian selanjutnya tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan apa yang ayat Alkitab atau urutan doa Bapa kami sebelum kalimat ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sebelum itu kalimatnya adalah yang minggu lalu kita sudah jelaskan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu persoalan tentang meminta ampun. Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami tidak bisa berdiri per kata sendiri-sendiri. Itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Poin pertama dengan poin kedua dan seterusnya poin terakhir. Nah Bapak Ibu Saudara, karena saya mau bicara tentang jangan bawa kami dalam pencobaan, saya mau hubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, yaitu tentang masalah mengampuni atau minta ampun terhadap kesalahan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus mengajar jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Mari kita hubungkan dengan kata minta ampun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maksud Tuhan ketika dia bilang mengajar kita jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena hidup kita tadinya sudah bilang minta ampun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, begini maksudnya. Waktu kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, lalu kemudian kita minta ampun. Bukan berarti setelah kita minta ampun atas kesalahan kita, hidup kita sudah aman seterusnya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu tidak pernah lepas dari ini. Incaran setan atau iblis. Haleluya. Semakin kita mengaku kita orang percaya, semakin kita mengaku kita orang ikut Tuhan, orang benar, kitalah yang menjadi sasaran iblis. Maka untuk itu iblis mau kita yang tadi sudah bilang minta ampun, iblis mau kita jatuh ulang untuk hal yang sama. Bagaimana cara iblis membuat kita jatuh dalam hal yang tadi kita sudah minta ampun? Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dia menyodorkan apa? Cobaan demi cobaan demi cobaan yang tak pernah berhenti dalam kita, supaya kita bisa jatuh dalam apa? Perkara yang sama. Bapak Ibu misalnya saya hari ini mencuri Bapak Ibu Saudara. Lalu saya sadar, oh Tuhan saya mencuri. Hari Minggu saya datang di gereja, lalu saya berdoa, Tuhan ampuni Tuhan saya karena saya mencuri. Bukan berarti kemudian keinginan mencuri hilang dari kita. Betul tidak saudara? Besok kita datang kena mencuri lagi. Waktu kita lemah, kita jatuh dalam keinginan ini. Jatuh dalam saudara-saudara kuasa kegelapan. Akhirnya kita mencuri lagi. Kita berdoa lagi minta ampun. Tetapi kita lupa hidup kita itu terputar-putar di situ. Salah jatuh minta ampun. Salah jatuh minta ampun. Begitu saudara-saudara. Makanya kenapa kita harus berdoa, Bapa,
jangan bawa kami dalam pencobaan. Karena pencobaan itulah yang iblis mau. Supaya kita selalu jatuh dalam kesalahan-kesalahan kita. Dan kita terus tinggal di dalam kehidupan yang tidak mencerminkan kita sebagai anak di hadapan Bapa. Oke, itu baru pendahuluan hubungannya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kalimat ini dan uraian saya yang tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa kata pencobaan yang dimaksudkan dalam cerita ini atau dalam ayat ini, itu berarti pencobaan yang datang dari kuasa kegelapan. Memang Bapak Ibu Saudara, beberapa banyak penafsir Alkitab, para teolog menjelaskan bahwa kata pencobaan ini dari kata peirasmos, kata Yunaninya, itu punya dua makna, yaitu pencobaan dan ujian. Tergantung dari mana kata ini ditempatkan Bapak Ibu Saudara, pencobaan dan ujian. Nah Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya ketika melihat pencobaan ini dalam kalimat ini, saya mengartikan bahwa pencobaan ini adalah pencobaan yang mendatangkan keburukan dalam kita. Jadi ini pencobaan yang maksudnya adalah di situ itu punya makna supaya kita itu selalu tidak menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Allah sebagai anak. Nah Bapak Ibu Saudara, karena pencobaan dan ujian sebenarnya itu hal berbeda. Dan ingat, Yesus tidak pernah mencoba manusia. Benar? Mari kita baca ayat firman Tuhannya. Tuhan tidak pernah mencoba manusia. Yakobus pasalnya yang Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Yakobus 1 ayat 13. Sudah, perhatikan ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Tahan. Berarti kalau pencobaan ini datang dari Allah, itu berarti datang dari iblis. Maka pencobaan yang dimaksudkan dalam doa itu adalah ketika kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena itu adalah pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Tuhan Yesus, Allah nggak pernah mencobai. Sebab, terus di kalimat ini, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Boleh bilang amin? Nah oke. Di Alkitab, di perjanjian lama, ketika Abraham mau disuruh Tuhan untuk membawa Ishak anaknya dipersembahkan di Gunung Moria, Alkitab bilang begini, maka Allah mencobai Abraham. Baik, kita membaca Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama. Kita belajar dulu arti kata pencobaan supaya Anda mengerti kenapa kenapa kita berdoa supaya kita jangan dibawa atau diizinkan ada dalam pencobaan. Sudah? Kejadian 20. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Lalu apa makna kata mencoba? Karena ternyata di sini Allah bisa mencoba. Nah, terjemahan bahasa Indonesia itu keliru, saudara. Terjemahan bahasa asli dan bahasa Inggris juga beberapa terjemahan Alkitab termasuk bahasa Indonesia masa kini itu sebagian besar memakai kata menguji Abraham. Saudara, saya boleh saudara bisa buka di Alkitab terjemahan lain, tapi saya nggak usah baca karena banyak. Bahwa Allah itu menguji, jadi sifat Allah itu menguji anak-anak Tuhan. Nah, ketika Allah dalam pekerjaannya menguji dan iblis dalam pekerjaannya mencoba, maka kita sudah tahu arah mana yang tujuan apa yang iblis kerjakan untuk
orang percaya ketika orang percaya mengaku dia anak Tuhan yang setia. Iblis suka kita itu jatuh. Iblis suka kita itu hidup di dalam tidak benar. Dalam hidup ketidakbenaran. Sementara Allah menguji kita. Supaya Allah ingin melihat kualitas-kualitas iman dalam hidupan kita. Boleh bilang amin? Maka Bapak Ibu Bapak yang diberkati Tuhan saudara. Saya menemukan atau berpikir beberapa hal tentang perbedaan yang terjadi di dalam kedua kalimat ini. Ujian dan pencobaan. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau ujian berarti itu terjadi untuk melihat kualitas iman kita. Sementara cobaan atau pencobaan itu terjadi atau datang dalam kita untuk apa? Menjatuhkan kita. Untuk kita hidup jauh dari Tuhan dan hidup terus tidak berkenan sebagai anak di hadapan Bapa. Yang kedua saya menemukan bahwa ujian dan pencobaan itu bedanya adalah Bapak Ibu Saudara. Ujian itu dimulai dari hal yang pahit lalu kemudian manis. Perhatikan ini perbedaan. Kalau cobaan itu manis dulu baru pahit. Itu cobaan. Contoh Alkitab saya bilang aja. Contoh Alkitab. Alkitab bilang begini kita Amsal. Roti curian itu apa? Manis pada mulut. Waktu orang tergoda mencuri, ketika dia melakukan mencuri, saudara, maka Alkitab bilang roti itu manis, sedap dulu saudara. Lalu kemudian dia dapat akibat daripada perbuatan mencuri itu. Bapak Ibu Saudara. Satu waktu ada orang dibawa ke neraka saudara. Lalu kemudian dia lihat tuh neraka indah sekali Bapak Ibu Saudara. Kok di neraka katanya kan tempat yang menakutkan, penuh kertak gigi, api membara di mana-mana. Kok ini waduh, adem banget ini saudara ya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara lihat hal yang gak pernah diceritakan tentang neraka berbeda dengan yang dia lihat langsung di neraka. Saudara. Kemudian akhirnya dia sadar dan dia bilang ternyata masuk neraka juga gak masalah. Kok manis enak. Dia hidup menyenangkan dirinya sendiri. Tapi kemudian setelah itu dia mati. Waktu mati dia dibawa ke neraka. Faktanya ketika dia sampai di neraka, ternyata neraka itu tempat yang mengerikan. Banyak api, teriakan histeris dari orang-orang yang tersiksa. Lalu dia tanya, loh kenapa ini gak seperti yang saya lihat kemarin? Malaikat tanya, emang kamu datang kapan? Saya udah tahu waktu itu, tahun sekian. Oh waktu itu neraka lagi promosi. Karena iblis gak mau yang pahit-pahit. Iblis kasih yang manis-manis. Udahlah gak apa curilah. Roti kok manis. Tapi coba kalau ujian. Pernah ujian di sekolah. Tujuannya apa? Supaya kita naik kelas. Supaya kita punya kualitas ilmu. Kita tahu oh kita kualitas ilmu kita, aduh kenapa 1 tahun kita cuma begini-begini. Ya sudah. Kalau saudara mau tahu, aduh anak kami itu nomor 1 di pilar bangsa saudara. Tapi coba saudara-saudara lihat. Dia di rumah harus belajar. Main setengah jam belajar. Siksa dia, main game. Jangan main game, belajar. Susah, memang harus susah dulu. Jadi ibarat kata kalau cobaan itu senang dulu baru. Kalau ujian itu berakit-rakit dulu, bersakit-sakit dulu, baru senang kemudian. Nah Bapak Ibu Saudara ingat, waktu kita dicoba, kadang mengenakan, kita lupa akibat. Tapi kalau kita diuji, kalau susah, ingat, bertahan. Makanya yang manis jangan cepat dibuang, yang pahit jangan cepat ditelan. Betul? Nah ini maksudnya saya cuma uji apakah saudara lagi perhatikan atau lagi sedang ngantuk saudara. Karena banyak yang pulang dari perjalanan panjang dan melelahkan kita saudara yang ibadah padam itu mengakibatkan ngantuknya masih sampai hari ini saudara. Iya. Dan Ibu Gembala bayangkan dari tadi malam sudah terima telepon, Pak izin saya lagi kurang sehat. Sejak pulang kurang sehat. Nah ini
cobaan. Ini cobaan. Bayangkan saya sudah duduk di depan, ibu gembala dari belakang langsung datang ke depan. Padahal dia ngomong saya di kamar, mau datang. Wah, banyak ternyata. Ternyata masih sampai tadi masih masuk yang laporan-laporan. Saya belum bisa datang. Itu cobaan namanya saudara ya. Bapak Ibu Saudara. Masuk ke ibu gembala supaya kita doakan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang itu cobaan kadangkala enak dulu tapi sakit kemudian. Nah Bapak Ibu yang diberkati, itu perbedaan yang kedua. Nah ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga ini yang paling unik, saudara perhatikan baik-baik. Perbedaan antara ujian dan cobaan. Ada yang ketiga adalah, atau yang berikut adalah, itu ujian dan cobaan datang dalam satu waktu yang sama. Datang satu hari yang sama, perhatikan. Kalau cobaan datang dari iblis, ujian datang dari Tuhan, maka Anda lihat, Tuhan bekerja dengan ujiannya kepada kita. Sementara iblis bekerja dengan cobaannya kepada kita. Di waktu yang sama. Penderitaan, kesusahan yang kita alami itu dilakukan iblis. Untuk iblis suka kita ikut dengan dia. Tapi penderitaan, ujian, cobaan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kita. Supaya Tuhan tahu bahwa kita itu sedang memilih Tuhan. Sekalipun menderita, tidak ikut dalam rencana iblis. Haleluya. Ceritanya apa di Alkitab? Ayub. Dan sepanjang sejarah manusia, Alkitab bilang gak pernah ada orang sekaya dia. Tapi gak ada orang semenderita dia. Sebangkrut dia. Sesusah dia. Kenapa? Karena 10 anaknya bisa mati seketika. Dia orang kaya, paling kaya yang kita bilang gak pernah ada orang sekaya dia. Bisa jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Bukan main. Dan itu apa? Itu adalah bagian dari rencana Allah atau cerita Tuhan dengan iblis. Bukan kompromi Tuhan dengan setan, bukan. Saya ulangin, bukan. Kenapa? Karena ketika Allah mempromosikan orang benar, dia bilang sama iblis, apakah kamu tadi mengelilingi dunia? Engkau lihat hambaku Ayub. Ingat, Ayub itu bukan hidup sendiri di dunia sehingga cuma dia yang Tuhan lihat, bukan. Ada begitu banyak orang pada waktu itu, tapi Allah melihat Ayub. Berarti kehidupan Ayub itu sangat menonjol di mata Tuhan. Sehingga ketika iblis datang, dia tanya, lihat Ayub enggak? Apa iblis bilang? Ya, dia begitu karena Tuhan. Karena engkau. Engkau yang menjaganya, engkau memagarinya, engkau merawatnya dan sebagainya. Tapi seandainya engkau cabut pagar-pagarmu, dia akan pasti mengutuk. Begitu menurut versi itu. Oke, kata Tuhan, kamu coba. Silakan. Lalu kemudian iblis bekerja dengan cobaannya. Supaya apa? Dia bilang begini, kalau kamu gak lindungin dia, pasti dia mengutuk engkau. Kata iblis. Jadi iblis itu mengerjakan itu supaya Ayub menyangkal, supaya Ayub jatuh, supaya Ayub tidak menunjukkan lagi dia orang saleh, orang benar dan takut akan Tuhan. Tetapi di satu sisi Allah ngizinin Ayub terjadi hal seperti itu karena Allah ingin lihat apakah Ayub tetap benar orang saleh, orang jujur dan orang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi itu diizinkan terjadi bersama-sama. Kemudian ketika iblis tidak sanggup menjatuhkan Ayub, dalam hal dia merebut hartanya, membuat anak-anaknya mati semua saudara. Dia datang sama Tuhan. Dan engkau lihat kan Ayub tak bertahan. Iblis bilang, kamu izinkanlah aku menjamah tubuhnya. Oke, tapi jangan nyawanya kata Tuhan. Lalu iblis buat dia lebih parah. Sudah jatuh miskin, sudah hartanya semua dirampas, anak-anaknya mati. Sekarang dirinya sendiri. Makanya ujian itu sudah dengar baik ya. Kalau kalau kita masih kuat hadapi tantangan tentang keluarga kita, kadang tuh ada tantangan yang lebih berat masuk lagi dalam kita. Dan sebagai orang percaya kita nggak pernah lepas dari ujian tantangan hidup. Nggak pernah lepas. Nggak pernah lepas kita dari Perasmos ini. Yang ujian ketika Tuhan menuntut, ketika ujian itu datang, Allah menunggu apakah kita tetap hidup benar seperti Ayub mempertahankan itu. Ataukah kita langsung lemah, kita jatuh dalam ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang membawa kita kepada kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Ketika iblis menguasai Ayub untuk tubuhnya, dia menderita sakit. Sampai dia menggaruk tubuhnya dengan beling, saudara. Saking sakitnya, kulit-kulitnya ikut tergaruk. Dia gak pernah berasa lagi. Dia gak bisa tinggal di rumah karena dia bau busuk. Dia seperti mayat hidup, dia tinggal di luar. Dia mandi abu, saudara.
Dan tidak ada orang yang mulai dekat. Termasuk istrinya yang dulu dia cintai saudara. Dia sayangi, dia kasihi. Tapi istri sendiri bilang apa? Kamu sudah parah banget Yub. Yub, kutukilah Allahmu yang sekian lama memberkatimu, mungkin seperti itu. Dan matilah kamu. Tetapi Ayub seorang yang mampu bertahan dalam segala ujian dan cobaan. Bapak ibu saudara, saya kasih tahu, kita nggak pernah lepas dari ujian dan cobaan hidup. Tapi sebagai orang percaya kita belajar membuka mata hari-hari ini. Waktu Tuhan mengajar, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Supaya kita tahu bahwa kalau memang kita harus ada di sana, Tuhan sedang mengatakan kepada kita, kamu jangan sampai jatuh dalam cobaan itu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita nggak ada yang bisa kebal dengan pencobaan, nggak ada. Nggak ada karena kita ini sehat sekali, kita kuat, nggak pernah sakit. Lalu kita nggak ada pencobaan, nggak bisa. Apapun profesi kita, apapun status kita, nggak bisa menahan ketika cobaan-cobaan itu datang dalam hidupan kita. Apalagi kita orang percaya kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Itu sebabnya kita berdoa supaya kita bisa melewati pencobaan yang harus kita lewati. Oke. Mengapa kita berdoa seperti ini? Mengapa kita diajar doa seperti ini? Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan, itu bukan berarti supaya hidup kita nyaman, ya kan? Oh, supaya saya nggak kena pencobaan, enak dong. Bukan itu. Waktu kita doa jangan bawa kami pencobaan supaya saya happy selalu, hidup kayak di jalan tol mulus. Bukan itu. Tapi ada makna yang Tuhan sedang ajar kepada kita supaya kita mengerti kenapa Tuhan bilang jangan bawa aku jatuh dalam pencobaan, jangan bawa aku dalam pencobaan. Apa yang pertama? Pertama, kenapa kita berdoa begitu? Karena Tuhan tahu kita ini manusia lemah. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut sama-sama. Tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Bapak ibu saudara. Daging lemah. Kenapa kita doa begitu? Karena kita itu lemah. Haleluya. Coba kita runtut ke belakang melihat tokoh-tokoh Alkitab yang kita sebut orang suci, nabi, raja yang hebat luar biasa. Semua kena cobaan. Dari siapa? Dari nenek moyang kita. Dari leluhur manusia pertama Adam. Adam, Hawa. Jatuh dalam cobaan. Padahal kita bilang dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau saya sudah ngomong Adam, nggak usah ngomong Daud. Nggak usah ngomong Abraham. Karena Abraham dan Daud nggak sehebat Adam. Dia diciptakan, nggak pernah lahir dari anak kecil, jadi kecil. Dia langsung dewasa dan iman yang kokoh, nggak pernah terkontaminasi dosa dalam diri dia. Tapi ketika ujian, cobaan datang dalam dia, dia makan tuh pohon buah terlarang itu. Siapa Adam? Jadi kalau kemudian kita runtut generasi manusia setelah Adam, mereka jatuh alamiah, lumrah. Makanya waktu kita diajar doa, jangan bawa kami ke pencobaan. Kita tuh sadar seharusnya, oh Tuhan betapa saya ini lemah. Waktu engkau tahu engkau lemah, engkau memerlukan Tuhan yang tolong saudara. Abraham, istrinya dia bilang saudaranya. Abraham. Diuji nggak? Diuji, dicoba. Banyak kesan Abraham. Yusuf. Daud. Ingat istri Uria. Salomo. Sampai tokoh-tokoh perjanjian baru. Paulus pernah bilang, aku duri dalam dagingku menggocok aku. Dan aku tahu ujian-ujian cobaan yang datang padaku menyiksa hidup. Saudara siapa? Petrus. Sampai dia harus menyangkal Tuhan. Kalah dalam cobaan. Artinya siapapun kita nggak pernah kebal terhadap
pencobaan. Kalau mereka aja yang tokoh iman didatangin pencobaan dan beberapa dari mereka jatuh, saudara. Apalagi kita. Makanya Tuhan Yesus mengajar doa. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Bukan supaya kamu senang di dunia nggak ada coba-cobai, bukan. Supaya kita sadar kita ini manusia lemah, manusia tak berdaya. Kedua, kenapa Yesus bilang jangan bawa dalam pencobaan? Karena pencobaan itu dahsyat dan berbahaya. Maksudnya apa? Ketika engkau ada dalam pencobaan, kamu jangan anggap remeh itu cobaan. Karena ada orang anggap remeh karena cobaannya kecil. Cobaan itu nggak perlu gede. Iblis tuh nggak kalau coba kita nggak perlu cobaan-cobaan yang besar seperti gunung, enggak. Dia ngasih yang kecil-kecil di mana disitulah manusia tidak konsentrasi. Bahwa itu datang dari setan. Haleluya. Kita pikir kita ini kalau jadi koruptor nanti mencuri uang sekian miliar. Bukan. Kita bawa pulang pulpen dari kantor yang pulpennya kantor punya itu kecil. Halo? Halo? Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap kecil. Kenapa? Karena waktu kita tidak pernah waspada dengan cobaan-cobaan begini. Itu telah membawa kita jauh dari Tuhan. Tertinggal. Banyak orang berdiri ini dengan pelayanan yang hebat luar biasa. Tapi selalu kalah di luar. Dengan cobaan-cobaan kecil. Nonton yang kecil kan itu kan. Nggak ada yang mengganggu kok. Kecil. Mencuri yang kecil. Tapi saya kasih tahu. Cobaan itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang besar. Akibatnya. Oke, yang ketiga. Kenapa kita berdoa jangan bawa ke dalam pencobaan? Karena kalau engkau harus hadapin itu, engkau harus ingat siapa yang menolong saudara untuk keluar dari pencobaan. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Oke. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Pencobaan itu dari setan bukan? Dari setan. Tapi itu menjadi apa? Menjadi biasa. Oke? Menjadi biasa. Saudara, ketika kita berdoa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya kalimat itu bukan berarti Tuhan Yesus nggak suka membawa kita dalam pencobaan. Bukan. Waktu kita berdoa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Tuhan juga bisa izinkan ada kita dalam pencobaan. Benar gak saudara? Tapi karena dasar-dasar ini kita lemah. Kita harus sadar itu pencobaan bukan hal sepele. Karena kalau engkau sembrono dalam pencobaan bisa terbawa arus. Dan yang ketiga, kenapa kita udah begini? Karena apa? Kita lihat. Pencobaan itu menjadi biasa. Kenapa? Yang tidak melampaui kekuatan manusia. Biasa kan gak melampaui kekuatan. Kenapa itu kemudian menjadi biasa dan enggak melakukan kita? Sebab perhatikan Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu coba ia memberikan kepadamu jalan apa? Jalan apa? Halo jalan apa? Halo jalan apa? Keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini hubungannya dengan cobaan yang kita anggap remeh. Kita pikir kita kalau nggak ngomong sama orang, yang penting kita nggak nyakitin dia, saya juga nggak ngomong sama kamu. Kita menyimpan kepahitan, kita pikir itu kecil. Kita nggak mau itu, kita pikir kecil. Kita nggak mau maafkan, kita pikir itu kecil. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, itu berarti engkau sedang jatuh dalam pencobaan yang besar. Padahal pencobaan itu apa? Tidak melampaui kekuatan kita. Yang artinya engkau sendiri mampu loh. Tapi waktu kita nggak mampu, Tuhan bilang apa? Allah setia, ia tidak biarkan kamu apa? Dibiarkan dicobai melalui kekuatanmu. Bahkan pada waktu dicobai, ia memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Haleluya. Jadi kita telah mendapatin apa sebenarnya ketika Tuhan ajar kepada kita. Tentang jangan bawa dalam pencobaan. Semua kita dengan predikat teologi yang kita punya pun gak bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Jangankan kita cuma gelar pendeta sekarang. Imam aja dulu jatuh. Nabi-nabi aja. Terbawa arus pencobaan. Siapa kita? Tapi waktu kita lemah. Kita tahu begitu kuat pencobaan itu, begitu ganas. Datang sama Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang terakhir adalah tujuan daripada pencobaan itu datang. Atau tujuan kenapa kita harus berdoa seperti ini. Sekali lagi, waktu kita berdoa begini, bukan berarti supaya kita hidup nyaman. Itu bukan tujuan kita, bukan. Bukan supaya kita ikut Tuhan gak ada masalah. Waduh, saudara, kita menjadi orang Kristen gampangan. Kita berdoa begini, kenapa? Karena kita apa? Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan. Itu yang pertama. Kedua, kita minta kita dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak anggap sebagai ujian, tapi yang kita anggap bukan sebagai cobaan, tapi sebenarnya itu cobaan. Contoh sederhana adalah apa? Kesombongan. Cobaan yang paling berat, yang paling kuat adalah hal ini. Saya mau tutup dalam cerita begini, Bapak Ibu Saudara. Seluruh tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang kita anggap hebat, pernah dicoba. Tokoh Perjanjian Baru menyatakan bahwa mereka hidup syarat dengan pencobaan yang silih berganti. Dan saya mau cerita terakhir adalah Yesus hidup dicobai dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu Yesus keluar dari air, Alkitab bilang keesokan harinya dia dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Haleluya. Jadikanlah batu ini roti. Iblis itu kalau mencobai kita, saudara, dia tahu konteks. Haleluya. Dia ngasih hal-hal yang masuk akal. Kenapa dia bilang jadikanlah batu ini roti? Karena Yesus sedang berpuasa 40 hari, 40 malam. Kalau engkau anak Allah, gitu kan? Jatuhkanlah dirimu. Kemarin dia baru mendapat pernyataan dari surga. Mendapat apa itu? Mendapat apa? Ya, mendapat pernyataan apa istilah lain pernyataan? Pengakuan dari sorga apa? Inilah anak yang kukasihi. Kalau dalam konseling baptisan, saya tuh cuma cerita tentang Yesus dibaptis. Jadi baptisan itu adalah awal mula seorang menjadi anak Allah. Waktu orang dibaptis ada pengakuan sorga. Engkaulah anak yang kukasihi. Sama seperti Yesus. Dia diberikan pengakuan dari sorga oleh Roh Kudus. Engkau adalah anak Allah. Baru 1 hari menjelang. Ketika iblis mencobai dia di padang gurun. Apa iblis bilang? Kalau engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara. Lihat iblis kau coba kita. Dia menantang predikat yang kita punya. Apakah kalau engkau orang percaya, apakah betul engkau orang beriman? Itu yang iblis uji sama kita. Kalau engkau orang percaya, apa? Iblis bilang sama Yesus, jatuhkanlah dirimu karena ada firman bilang, Allah akan menyuruh malaikat untuk menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk batu. Iblis memakai firman. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengalami cobaan melalui iblis dengan memakai predikatnya sebagai anak Allah. Memakai firman sebagai penunjang untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus juga punya firman dan dia berkata. Apa? Sebab ada tertulis. Atau firman Tuhan berkata. Manusia tidak hidup dari roti saja. Haleluya. Haleluya. Jangan engkau, sebab tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin saudara. Dia telah menjawab. Dia adalah anak Allah. Dia itu Tuhan. Dia menjawab semua tentang ini. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Karena kita ini rentan dengan pencobaan.
kita belajar melihat pencobaan itu dari sisi pengajaran doa Bapa kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau engkau mau menang dari persoalan-persoalan yang disodorkan iblis, yang supaya iblis mau kita jatuh, iblis mau kita jauh dari Tuhan. Saudara, engkau harus mempertahankan predikat anak Allah yang engkau sandang hari ini. Haleluya, jangan digade dengan tawaran, kalau engkau menyembah aku, kuberikan dunia ini kepadamu. Haleluya, saudara mau pertahankan? Apakah saudara mau pertahankan status anak Allah di hadapan yang ada padamu, yang Tuhan berikan? Engkau pertahankan segigi mungkin sekalipun engkau dibayar dengan nilai rupiah yang begitu mahal. Ada begitu banyak orang hanya karena pekerjaan ninggalin Tuhan. Hanya karena pacar tinggalin Tuhan. Hanya karena ini tinggalin Tuhan. Hanya karena jabatan tinggalin Tuhan. Hanya karena itu tinggalin Tuhan. Saudara, status yang Tuhan beri lebih mahal dari yang kita mau terima. Iblis bilang, engkau sembah aku berikan. Tidak, engkau jangan cobai. Engkau harus punya kuasa. Kamu anak Allah. Saya kasih tahu. Haleluya. Engkau diajar Tuhan jangan bawa. Ketika iblis datang pun kami tidak mau jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang iblis berikan. Berarti kedua apa? Engkau harus jaga dengan firman yang ada pada kita. Haleluya. Firman itu bukan yang tertulis. Firman itu bukan yang ada di Alkitab yang sekedar tulisan kosong. Tulisan harafiah, literal, saudara-saudara. Tapi firman itu harus ada di hati kita. Menjadi sebuah senjata, menjadi sebuah kekuatan. Tuhan Alkitab bilang begini, pergunakanlah selengkap senjata Allah dan lawanlah iblis. Anda lihat bahwa firman itu selengkap senjata Allah. Bukan kita pegang Alkitab lalu kita lempar iblis. Iblis gak pernah takut dengan Alkitab yang kita bawa-bawa. Tapi iblis takut dengan firman yang ada dalam kita. Waktu dia tantang kita, kita keluar firman di mulut kita. Waktu dia tantang kita, kita keluar firman dalam hidupan kita. Haleluya. Dan iblis hanya takut firman Tuhan. Iblis gak pernah takut dengan salib yang kau gantung di lehermu. Haleluya. Iblis gak takut dengan garam. Ada gereja, kalau ada iblis buang garam. Yang lari lintah, iblis masuk rumah. Hei, Anda mau menang, Anda diajar begini. Ingat, engkau punya status anak Tuhan. Siapa yang belum anak Tuhan di sini angkat tangan? Tuh, nggak ada yang mengaku. Ada yang belum baptis? Kalau baptisan kita udah lama nggak terisi orang. Bukan ngancam saudara supaya baptis biar banyak generasi. Saya nggak mau hitung-hitung berapa yang saya baptis. Karena baptis itu bukan hebatnya saya. Ada satu waktu pendeta khotbah di mimbar. Saya sudah hitung-hitung, saya sudah membaptis 11.000 orang. Wih, lalu kalau 11.000 orang kamu baptis, apa hebatnya? Yang hebat adalah ketika kau baptis, engkau ngajar. Karena kita bilang baptis dan ajarlah. Waktu baptis ajar, makanya waktu baptis setia di gereja supaya diajar. Yang baptis minggat, gimana engkau bertumbuh? Haleluya. Baptis. Terima firman. Engkau anak Allah. Engkau baptis, engkau anak Allah. Tapi engkau dapat firman. Karena ketika engkau baptis, engkau anak Allah, engkau diuji. Engkau dicobai. Supaya engkau apa? Melanggar Tuhan. Menyangkal Tuhan. Tapi firman yang kau terima. Itu akan menjadi senjata saudara. Melawan kuasa kegelapan. Boleh bilang amin? Jangan pernah buang waktu datang gereja dengar firman. Karena firman itu senjata. Karena orang-orang yang sedang kalah bukan orang yang enggak datang gereja aja. Orang di mimbar ini pun biasanya mereka orang kalah. Karena mereka pikir pelayanan sudah cukup. Di luar mereka enggak hidup. Di dalam firman itu sendiri. Boleh bilang amin? Maka ini tantangan bagi kita yang berdiri di mimbar. Saudara. Supaya apa? Kita hidup dengan firman. Makanya setia beribadah Bapak Ibu Saudara. Karena firman itulah kekuatan kita. Saudara, firman gak bisa engkau bayar, engkau beli. Gak bisa. Engkau menang dari pencobaan kuasa kegelapan itu karena firman. Kalau mereka semua jatuh. Tapi Yesus gak pernah jatuh dengan pencobaan dan ujian. Itu dari setan. Lalu kemudian terakhir. Sebelum dia naik ke Kalvari. Dia naik ke Bukit Golgota, saudara. Dia berdoa di Taman Getsemani. Ada tantangan, godaan yang begitu besar di hati Yesus. Benar gak?
Sampai dia berdoa berpeluh darah dan bilang begini, Bapa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Anda tahu itu bisikan siapa? Bisikan daging. Kenapa? Karena ada 3 ujian yang kita suka hadapi. 3 percobaan yang kita suka dapati di kehidupan ini adalah apa? Ujian setan, ujian dunia ini, dan ujian kedagingan. Cobaan-cobaan yang datang dari kedagingan itu sendiri. Iblis membisikkan waktu dia lemah. Dan iblis hanya bisa menunggangi kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang kita harus kuat dalam Tuhan. Selama kita kuat, iblis gak bisa menyentuh kulit ari kita sekalipun. Tapi waktu kita lemah, sekecil apapun kelemahan kita, itu sudah cukup menjadi pintu masuk setan untuk bisa mengganggu kita supaya kita jatuh dalam pencobaan. Makanya ketika Yesus berdoa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia gak pernah titik, dia bilang, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapakku. Lalu Paulus mengajar gini, adapun hidupku ini. Oi, adapun hidupku ini. Bukan saya lagi. Berarti saya ini bukan Om Ucup lagi. Saya ini bukan Om Ucup. Tapi siapa saya ini? Yesus yang hidup di dalam saya. Haleluya. Ketika dia hidup dalam kita, dialah firman itu. Maka dia yang mengalahkan daging. Dan apa? Tapi dia yang hidup di dalam aku. Dan apa? Terus ayatnya. Adapun hidupku ini bukan aku lagi. Ya, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Dia bilang, itu tidak berkuasa lagi. Karena Yesus yang di dalam kita. Itulah yang kemudian jadi berkuasa. Paham saudara-saudara? Waktu engkau berdoa diajar. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Engkau ingat, engkau bukan manusia super yang bisa kebal dengan pencobaan. Engkau perlu Tuhan, tolong saudara. Dia mana Tuhan mau datang sama saudara? Dia datang dengan firman-Nya hidup di hidup saudara. Dia mau engkau ada di dalam dia dan dia dalam kamu. Dan engkau akan menang dalam semua pencobaan yang datang dalam kita. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Mari kita bangkit berdiri. Para pemain musik dan para pelayan Tuhan. Perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Haleluya. Tundukkan kepala kita bilang terima kasih dulu kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sedang berjalan dan lupa bahwa hidup kita ini rentan dengan pencobaan, rentan dengan kesulitan, rentan dengan masalah. Ah biasa kok, sama ini saya juga biasa-biasa. Tenang-tenang aja kok di hidup. Saudara dengar, iblis gak pernah istirahat. Ketika iblis dikalahkan sama Yesus, iblis itu bilang begini, Alkitab bilang begini, maka mundurlah iblis daripadanya dan menunggu waktu terbaik. Waktu terbaik itu apa? Waktu Yesus mulai berkata kepada Bapa secara daging, lalukan cawan ini. Jangan saya menderita, Bapa. Jangan saya naik di kayu salib, Bapa. Jangan saya dihukum mati, Bapa. Jangan saya ditombak, jangan saya dimahkotai duri. Jangan Tuhan, jangan Bapa, jangan Bapa. Itu ialah yang iblis tunggu. Sejenak ketika Yesus mati, menurut secara teologi, iblis itu bersorak. Dia pikir Yesus itu mati. Tetapi itulah tujuan Bapa di sorga. Yesus mati buat kita diselamatkan. Saudara, iblis gak bisa berkuasa apa-apa dalam kita. Selama Yesus ada dalam kita. Tapi waktu kita lemah, jalanin kedagingan kita. Itulah pintu masuk iblis ngalahin kita. Maka berjaga-jaga di pintu hatimu. Berdoa supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Haleluya, haleluya. Kita bilang terima kasih buat Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat segala rencanamu. Kau tunjukkan kasih setia, Bapa setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Berkatilah perjamuan Tuhan ini, roti, cawan anggur, ubah khasiatnya menjadi kuasa dalam kami. Sehingga kami yang lemah menjadi kuat, kami yang bimbang ditetapkan, kami yang lemah tak berdaya menjadi kuat oleh kematian Tuhan. Engkau mengalahkan segala godaan-godaan, supaya Engkau sampai kepada tujuan mati di kayu salib, supaya kami diselamatkan. Dan kami menerima perjamuan Tuhan ini hari ini sebagai peringatan tentang karya ajaib Tuhan bagi kami. Pakai kami para pelayan melayani perjamuan kudus, urapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setia-Mu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Yang sudah pegang roti dan anggur, nyanyi lagu ini dengan kasih-Mu, dengan hatimu, dengan cintamu kepada Tuhan. Karena terlalu besar kasih sayang Tuhan menyelamatkan kita melewati ujian cobaan dalam hidupnya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Lagi katakan
terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Pegang dengan iman, pegang dengan hatimu, dengan kesungguh-sungguhan, mengingat ini bagian dari pekerjaan Tuhan setelah dia melewati banyak cobaan dalam hidupnya. Di tangan kami Bapa ada roti, bicara tubuh-Mu. Anggur bicara darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Hari ini kami menggenggam sebagai bentuk peringatan kami kepadamu Bapa. Beri kami hati memberi pengagungan, memberikan kekaguman kepada Allah kami dalam Yesus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kami. Kalau Engkau sampai ke titik rancangan Bapa, sampai ke kayu salib melewati banyak ujian cobaan, biarkan kami juga bisa melewati ujian cobaan-cobaan hidup sampai kami bisa ketemu dengan Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kekuatan bagi kami, ada kesembuhan bagi yang sakit. Ketika kami terima perjamuan kudus ini Tuhan, dan kami percaya khasiatnya menjadi bagian kami untuk kami bawa terus hidupan kami sampai selamanya. Pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Sebelum makan roti ini dengar firman, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati tubuhmu, menikmati kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan yang begitu berharga yang Tuhan berikan. Pegang cawan anggur dengan iman, dengan sungguh-sungguh, angkat di hadapan Bapa. Dan sebelum kita minum cawan anggur ini, dengar firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Beri pujian bagi Tuhan kita yang besar, Allah kita yang ajaib. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ada yang mau dibantu doa? Boleh datang ke depan. Yang bawa milik Tuhan, yang mau didoakan. Sebelum kita akhiri ibadah kita ini dengan doa, kita mau berterima kasih buat Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Terlalu mahal
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu besar. Oh, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus, menebus, tercurah untuk menebus, menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan yang Kau beri. Karena itu janji Tuhan membawa kami pada kemenangan ganti kemenangan ganti kemenangan. Yang artinya kami bisa kalahkan setiap cobaan-cobaan, tantangan-tantangan dari kuasa-kuasa kegelapan dalam kami. Iblis setan dikalahkan dan dia ada di bawah telapak kaki orang percaya Tuhan. Dan terima kasih buat anugerah Tuhan memberikan kami terus kekuatan, memampukan kami terus berjalan dalam kebenaran, kami terus hidup di dalam firman-Mu. Itu sebabnya kami ada di rumah Tuhan sebagai bukti kami pengabdi yang baik bagi Tuhan Raja kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami semua.
para umat-umat Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Dan kami hidup dalam firman itu, dan firman itu menghidupi kami setiap waktu, setiap saat. Supaya ketika kami dihadapkan dengan cobaan, sekalipun itu manis Tuhan, tapi Engkau memberikan kami hikmat, marifat, pembelaan, pertolongan, supaya kami terus kuat melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, Engkau lawat dengan kuasa-Mu dan cinta-Mu. Kalau mereka dalam persoalan, tantangan yang berat, yang besar, Tuhan ada di sana memberikan mereka kemampuan, keberanian melangkah, mengalahkan tantangan. Keputusan ada di tangan mereka Tuhan, karena firman ada di hati mereka. Ya Allah, kami cuma bisa berdoa di sini. Mampukan mereka ambil keputusan di mana firman yang mereka tahu, mereka eksekusi untuk mereka hidupi dan ada di rumah Tuhan di hari-hari esok. Sekalipun tantangan besar, ujian besar, pencobaan yang datang silih berganti, Tuhan tolong Bapa. Tapi kalau jemaat Tuhan yang lemah, Allah berikan kekuatan. Mampukan mereka Tuhan. Biar roh sukacita ada dalam mereka. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Setiap orang yang sudah Tuhan menyampaikan ketidakhadiran dan sakit, ulurkan tanganmu, jamah mereka siapapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitnya Tuhan, Allah sembuhkan. Kami rindu di ibadah-ibadah besok kami bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuliakan, mengagungkan akan nama Tuhan. Apapun cobaan ujian yang kami lewatin minggu ini, kami datang mengangkat kepala kami di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadi pembela kami. Kami berdoa buat Ibu Irma yang sakit Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia. Di ibadah padang kemarin dia sakit, dia datang. Bapak kami di sorga, hari ini Tuhan kami percaya firman dia didengar. Di sana Tuhan menjadi kekuatan dalam dia. Tuhan tolong juga Tirsa yang masuk rumah sakit Tuhan, anaknya. Allah lawat, ulurkan tanganmu, jamah dan sembuhkan Tirsa yang ada di Jogja Tuhan. Dia seorang diri di sana, tapi kuasa Tuhan hebat, luar biasa, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menolong Tirsa Tuhan, sembuhkan dia. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua dimungkinkan karena namamu kami sebut. Dan tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan berlaku untuk jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami. Berkati terus gereja kami, berdampak bagi lingkungan ini. Medland, Rivera, Greenland, Petir pada umumnya, Candulan, Cantiga Tuhan, Metro Gria Tuhan, Greenland, apapun Tuhan yang terjangkau dalam cerita-cerita gereja kami Tuhan. Bahkan di mana jemaat-jemaat ada tersebar Tuhan, kami menjadi jemaat yang bisa menggarami sesama kami. Bahkan ada orang-orang boleh datang ke gereja karena ada hidup umat-umat Tuhan yang datang, yang penuh berkat, berdampak bagi orang-orang sekitar Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau ketika kami keluar dari gereja. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kumpulkan kami di minggu yang akan datang. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Ada berkat bagi kami, ada sukacita, ada kekuatan Tuhan. Kami sedang menimbun harta di sorga yang ngengat karat gak bisa rusak. Karena setiap upah yang kami kerjakan dalam bentuk pelayanan kami, perhatian kami, kepedulian kami buat gereja, itu sama seperti kami menyimpan berkat-berkat yang akan satu waktu kami terima. Bukan cuma di sorga, bisa di bumi ini. Tuhan tidak mau berhutang bagi kami. Maka Tuhan pasti membalaskan apa yang kami bisa kerjakan bagi nama Tuhan lewat pelayanan ini Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih kami lewatin semua dengan kemenangan sampai kami boleh bertemu kembali di rumah Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Langkah pulang umat Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Jauh dekat, jalan kaki, berkendaraan, pertolongan Tuhan sama bagi mereka. Tibakan dengan sukacita dan damai sejahtera, dan dengan membawa berkat-berkat Tuhan dari rumah Tuhan ini Tuhan. Dan kebaikan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami akhiri ibadah kami. Kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan dengan iman kami pulang. Umat-umatku, bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan,
serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang percaya, yang setia dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Namamu Yesus tinggi, ditinggikan. Namamu Yesus agung, diagungkan namamu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagimu yang berkuasa atas segala